Life could be a dream, life could be a dream. Do, do, do. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya ikut kalian? Ini sudah jadi kesepakatan kami para pemuda, Bung. Kami akan bawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kiosong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga kalian membawa aku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Iya, ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, benar. Sukarni, ada apa ini sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita melaksanakan proklamasi Indonesia. Kenapa kami terlalu mudah percaya dengan berita itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan dari hasil jerih payah kami, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. 17 Agustus 1945 dini hari. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM. Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, baiklah. Sudah saya tulis. Apakah semua sudah setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan, terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Bagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini? Jumat lagi 17 Agustus. Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju.
Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya, Bung? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan tanda tangannya. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10 WIB, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju arah cita-cita. Juga di zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di zaman Jepang ini tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri dapat berdiri kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawarah itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah dapat waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Dengan ini kami menyatakan kebutuhan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! 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 Tanpa pada di sana.